I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Shalom. Oke, dalam podcast kali ini kami akan membahas tentang hubungan gereja dan negara. Yaitu kita akan membahas pertama tentang bagaimana negara dalam pandangan teologi Kristen akan dibahas oleh Gina. Oke, baik. Pandangan teologi Kristen tentang negara. Berbicara mengenai negara dalam perspektif teologi Kristen selalu dikaitkan dengan suatu bentuk pemerintah di dunia yang memiliki kuasa apapun. Dalam pandangan iman Alkitab, termasuk kuasa yang dimiliki oleh pemerintah duniawi adalah berasal dari Allah, yang adalah pencipta dan penguasa atas bangsa-bangsa serta Tuhan atas sejarah dunia. Negara ada tidak semata-mata karena keinginan manusia, tetapi karena Allah menghendakinya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Tertulis di Roma 13 ayat 1. Meskipun demikian, tidak dapat dikatakan bahwa setiap bentuk pemerintahan yang ada di dunia ini selalu sesuai dengan kehendak Allah. Yang ditekankan di sini adalah kuasa yang dimiliki oleh setiap bentuk apapun pemerintahan yang ada di dunia ini. Semuanya berasal atau bersumber dari Allah. Negara adalah bentuk perkembangan tertinggi dari pembentukan sebuah komunitas. Komunitas yang lebih sederhana adalah seperti keluarga dan masyarakat. Negara atau pemerintah yang merupakan suatu komunitas yang terbentuk di wilayah tertentu sebenarnya menyatakan keinginan Allah agar manusia hidup tidak di dalam kesendirian, tetapi tinggal di dalam komunitas dengan manusia lainnya. Negara dibutuhkan untuk mengatur kehidupan manusia bersama di suatu tempat agar tercipta keteraturan dan kestabilan. Negara juga dibutuhkan agar manusia yang telah jatuh dalam dosa tidak semakin menjadi kacau dan anarki oleh karena tidak ada yang mengaturnya lagi. Perlu diperhatikan, pandangan Rasul Paulus tentang negara tidak menjadikan gereja harus berkesimpulan bahwa negara sebagai hamba Allah yang menyandang pedang tidak dapat salah dalam kebijakannya, tindakannya, hukum, dan peraturan yang dimiliki serta dilakukan. Gereja berelasi dengan negara. Sikap dominan gereja atau jemaat mula-mula di masa perjanjian baru berpandangan, negara atau pemerintah pada waktu itu adalah penerimaan atau acceptance dan ketaatan atau obedience. Gereja mempunyai sikap ini karena percaya negara ada di dalam dunia untuk melakukan tugas pemeliharaan ilahi. Sikap gereja ini dipresentasikan dalam pandangan teologi Rasul Paulus pada Roma 13 ayat 1-7 dan Rasul Petrus pada 1 Petrus 2 ayat 13-14. Dua pandangan teologi ini terlihat sangat jelas dan fokus dalam mengatur sikap gereja dalam relasinya dengan negara di perjanjian baru. Alasan-alasan untuk mengambil penerimaan dan ketaatan sedikitnya didasari oleh dua hal. Yang pertama, karena gereja pada waktu itu ada dalam posisi minoritas dan kebanyakan dari kelompok masyarakat kelas bawah yang tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Yang kedua, karena gereja mengira bahwa kedatangan Kristus yang kedua kali akan terjadi dalam waktu yang dekat. Gereja berharap bahwa zaman waktu itu segera berlalu dan kerajaan Allah datang segera. Konsekuensi dari sikap tersebut adalah bahwa gereja pada waktu itu cenderung untuk tidak mempunyai sikap lain selain ketaatan kepada negara. Jika negara tidak melakukan tugasnya dengan baik sebagai hamba Allah dan malahan bertindak sewenang-wenang, maka gereja pada waktu itu percaya bahwa Tuhan Allah sendiri yang akan datang segera mengakhiri zaman waktu itu melalui merealisasikan kerajaannya. Konsekuensi dari sikap ini adalah bahwa gereja cenderung untuk tidak mempunyai pandangan terhadap isu-isu politik pada saat itu. Dan hal ini berakibat tidak adanya usaha untuk memberi pengaruh terhadap para penguasa yang ada dalam tugas-tugas pemerintahan mereka. Sikap penerimaan dan ketaatan menjadikan gereja mempunyai sikap untuk tunduk kepada negara, sekalipun gereja mengalami penganiayaan yang teramat berat. Penganiayaan akan berakhir dengan sendirinya, dan gereja dianjurkan untuk tetap berbuat baik, supaya melalui perbuatan-perbuatan baik mereka dapat membungkamkan kepecikan orang-orang yang bodoh. Terdapat dalam 1 Petrus 2 ayat 15. Apakah sikap penerimaan dan ketaatan cukup memadai untuk diteruskan dalam kehidupan gereja zaman sekarang ini? Tentu, sikap penerimaan dan ketaatan terhadap hukum-hukum
dan kebijakan yang baik dari negara adalah sesuatu yang tidak salah. Namun, sikap penerimaan dan ketaatan tidak menjadikan bahwa kemudian gereja harus menjadi pasif serta tunduk tanpa memberikan suara kenabiannya sama sekali jika ada sesuatu yang keliru pada negara. Sikap yang pasif serta tunduk tanpa memberikan suara kenabian tentu tidak tepat. Sebagaimana pernah terjadi di Jerman ketika Hitler berkuasa, banyak gereja yang mempunyai sikap menerima dan menaati rencana-rencana politik Hitler yang jelas-jelas berlawanan dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Sikap penerimaan dan ketaatan yang tidak kritis dari banyak gereja di Jerman waktu itu sebenarnya menunjukkan bahwa gereja-gereja tersebut mendukung otoritas pemerintahan Hitler yang kejam. Dalam kehidupan berbangsa seperti di sebuah negara demokrasi Indonesia ini, sikap penerimaan dan ketaatan sebagaimana telah mendominasi sikap gereja di Perjanjian Baru oleh karena pengaruh teologi Paulus dan Petrus perlu dimaknai dengan baru atau ditaruh dalam konsep yang baru. Sikap penerimaan dan ketaatan yang cenderung menempatkan gereja dalam posisi yang tidak kritis dalam relasinya dengan negara, semestinya diganti dengan sikap yang partisipatif dan bertanggung jawab. Jika gereja mengakui percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan atas seluruh kosmos, maka tanda-tanda kerajaan surga seperti keadilan, kebenaran, dan kasih harus dinyatakan tidak saja dalam lingkungan tembok gereja, tetapi juga harus dinyatakan di semua elemen di kehidupan yang ada. Maggie mengatakan, the ecclesia visible is not just the church at worship, but the church in the marketplace, the church in the academy, or the church in politics. Artinya, Yesus Kristus sebagai kepala gereja menjadi teladan utama bagi gereja dalam melakukan panggilannya dalam berhubungan dengan negara. Jadi, kesimpulan dari podcast kami kali ini adalah, gereja dalam hubungannya negara harus menyadari bahwa negara bisa menjadi instrumen Allah, terdapat dalam Roma pasal 13 ayat 1 sampai 6, atau sebaliknya sebagai instrumen setan dalam kitab Wahyu 13 ayat 1 sampai 10. Tugas menyatakan suara kenabian adalah wujud nyata kehadiran gereja secara partisipatif dan bertanggung jawab terhadap suatu negara atau pemerintah di mana gereja berada. Partisipasi dan tanggung jawab gereja dalam negara adalah suatu keharusan, terutama dalam sikap yang menyatakan peran profesi di dalam konteks Indonesia. Selain itu, gereja juga wajib mendukung program-program pemerintah yang mendatangkan kesejahteraan sosial bagi setiap warga negaranya. Baik, itu saja podcast tentang hubungan negara dan agama yang bisa kami bahas. Shalom. Bring it back.